when time moves. But when the night kicks in, that's when you know what is left. Turn me inside out when you sleep, so I can rest. Now there's no turning back, 'cause my decision's made. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cina, kami membahas hubungan antar percepatan, waktu, dan kondisi tanah. Langsung saja ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dari kelompok C6 membahas hubungan antar percepatan, waktu, dan kondisi tanah. Selanjutnya, saya bakal kenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya sendiri, Ahnaf Saputra, dan yang kedua, Aldi Primananda, dan yang ketiga, Aldi Agustiawan, yang keempat ada Dimas Saputra. Kita langsung saja ke materinya. Gempa bumi, peristiwa alam yang seringkali memiliki dampak destruktif pada manusia dan lingkungan. Dalam teknik gempa, kita sering mempelajari hubungan antar percepatan, waktu, dan kondisi tanah sebagai faktor-faktor penting yang mempengaruhi kerusakan yang disebabkan oleh gempa. Yang pertama di sini ada percepatan. Percepatan adalah ukuran perubahan kecepatan suatu objek terhadap waktu. Dalam konteks gempa, percepatan mengukur seberapa cepat tanah bergetar atau bergerak selama gempa. Percepatan tanah yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar pada struktur bangunan. Selanjutnya, hubungan antara percepatan dalam teknik gempa melibatkan beberapa konsep dasar. Yang pertama yaitu ada seismometer. Untuk mengukur percepatan gempa, seismometer atau gap-horn digunakan. Perangkat ini mendeteksi perubahan kecepatan dan percepatan tanah selama gempa. Yang kedua, ada percepatan puncak. Percepatan puncak atau PGA adalah nilai maksimum dari percepatan tanah selama gempa. Ini adalah parameter penting yang digunakan dalam perencanaan struktur tahan gempa. Yang ketiga, ada spektrum respons. Spektrum respons adalah respons struktur terhadap percepatan gempa pada berbagai frekuensi. Ini membantu dalam menentukan bagaimana struktur akan berperilaku selama gempa. Selanjutnya yang keempat ada desain struktur tahan gempa. Percepatan gempa digunakan untuk merancang bangunan dan struktur agar dapat bertahan saat gempa. Beberapa faktor seperti perencanaan puncak, periode struktur, dan karakteristik tanah sangat penting dalam desain ini. Yang kelima, ada zona seismik. Penting untuk memahami zona seismik di suatu wilayah untuk menghitung potensi percepatan gempa maksimum yang mungkin terjadi. Ini digunakan dalam perencanaan bangunan dan infrastruktur. Yang keenam, ada penelitian gempa. Penelitian mengenai percepatan gempa membantu ilmuwan dan insinyur untuk memahami pola gempa dan memprediksi dampak potensialnya. Hubungan antara percepatan dan teknik gempa sangat penting dalam mengurangi resiko kerusakan akibat gempa bumi dan dalam merancang bangunan yang tahan gempa. Selanjutnya di sini ada rumus untuk menghitung percepatan gempa selama gempa bumi. A sama dengan G per 100, di mana A adalah percepatan gempa dalam meter per detik, meter per second persegi, dan G adalah percepatan gravitasi bumi yang memiliki nilai sekitar 9,81 meter persegi. Ya, mungkin sekian hasil presentasi saya dan bakal dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Salih Permada, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu Anuk Saputra. Yang kedua, waktu. Waktu dalam konteks gempa adalah durasi beberapa lama gempa berlangsung. Waktu gempa yang singkat mungkin memiliki dampak yang lebih sedikit daripada gempa yang berlangsung lama. Nah, waktu dalam teknik gempa meliputi yang pertama, definisi waktu seismik. Yang kedua, instrumen seismik. Yang ketiga, pengukuran waktu gempa. Yang keempat, penggunaan waktu gempa. Yang kelima, skala waktu dalam gempa bumi. Saya jelaskan yang pertama, definisi waktu seismik. Waktu seismik adalah parameter yang digunakan untuk mengukur peristiwa gempa bumi, termasuk waktu awal gempa atau onset, waktu gelombang tiba di stasiun seismik, dan waktu tiba gelombang gempa sekunder. Yang kedua, instrumen seismik. Penjelasan tentang instrumen seismik seperti seismometer yang digunakan untuk merekam getaran tanah. Seismometer mencatat waktu dan amplitude getaran gempa. Yang ketiga, pengukuran waktu gempa. Penjelasan tentang bagaimana waktu gempa diukur, termasuk penggunaan data seismik dari beberapa stasiun untuk menentukan epicenter dan kedalaman gempa. Yang keempat, penggunaan waktu gempa. Bagaimana data waktu dalam teknik gempa digunakan untuk peringatan dini gempa bumi, penelitian seismologi, dan pemahaman tentang perilaku gempa. Yang kelima, skala waktu dalam gempa bumi. Penjelasan tentang berbagai skala waktu yang digunakan dalam seismologi, termasuk waktu lokal, waktu UTC atau Coordinate Universal Time, dan metode kalibrasi waktu. Nah, rumus umum untuk menghitung waktu gempa adalah sebagai berikut. Waktu gempa atau T sama dengan jarak atau D dibagi kecepatan gelombang gempa atau V. Dalam rumus ini, waktu gempa atau T diukur dalam detik, sedangkan jarak atau D adalah jarak antara sumber gempa dengan lokasi pengamatan. Jarak ini dapat diukur dalam kilometer. Nah, kecepatan gelombang gempa atau V adalah kecepatan penghambatan gelombang gempa di dalam bumi. Nilainya bervariasi tergantung pada jenis batuan dan kedalaman gempa. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, itu yang diterima Anda. Ini saya akan membahas tentang kondisi tanah. Kondisi tanah di lokasi tertentu dapat mempengaruhi sejauh mana gempa dirasakan dan kerusakan yang terjadi. Tanah lunak seperti lumpur atau pasir cenderung mengalami getaran lebih besar selama gempa yang dapat memperburuk dampak gempa. Di sisi lain, tanah keras atau batu biasanya meredam getaran sehingga meminimalkan kerusakan. Selanjutnya, kondisi tanah dalam teknik gempa. Yang pertama, karakteristik tanah itu ada dua. Tipe tanah. Jenis tanah sangat bervariasi, mulai dari tanah keras seperti batu hingga tanah lembek seperti tanah liat. Yang kedua, kepadatan tanah. Kepadatan tanah mempengaruhi kecepatan, gelombang gempa, dan dampaknya pada struktur. Yang kedua, pengaruh tanah terhadap gempa. Itu ada dua macam. Yang pertama, amplifikasi gempa. Tanah lembek cenderung memperkuat getaran gempa sehingga struktur pada tanah ini berisiko lebih tinggi. Yang kedua, perambatan gelombang, di mana kecepatan gelombang gempa berbeda di berbagai tipe tanah yang mempengaruhi getaran pada struktur. Yang ketiga, penilaian tanah. Itu ada dua juga. Yang pertama, penilaian tanah geoteknik. Ini melibatkan pengeboran, pengujian tanah, dan pemodelan untuk memahami sifat tanah di lokasi tertentu. Yang kedua, peta bahaya seismik. Peta ini memberikan informasi tentang potensi gempa di suatu wilayah yang dapat membantu dalam perencanaan struktur. Yang keempat, desain struktur di atas tanah. Itu ada satu. Yang pertama, peredam gempa. Struktur harus dirancang dengan peredam gempa seperti peredam geser atau isolator basis tergantung pada karakteristik tanah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu klasifikasi kondisi tanah dalam SNI 1726 2019. Terdapat tabel 5
klasifikasi situs, di mana terdapat kelas situs, PS atau M per detik, N atau NCH, SU atau KPA, di mana kelas situsnya terdapat SA yaitu batuan keras, SB batuan, SC tanah keras, sangat padat dan batuan lunak, SD yaitu tanah sedang, SE yaitu tanah lunak, sehingga SF yaitu tanah khusus yang membutuhkan investigasi geoteknik spesifik dan analisis respon spesifik situs yang mengikuti nol, di mana nilainya bisa teman-teman lihat di daftar tabel tersebut. Selanjutnya, hubungan antar ketiga faktor. Hubungan antar percepatan, waktu, dan kondisi tanah sangat kompleks. Tanah yang berbeda dapat merespon gempa dengan cara yang berbeda. Kondisi tanah yang kurang stabil dapat meningkatkan percepatan dan meredam getaran lebih sedikit, mengakibatkan kerusakan yang lebih parah dalam waktu yang lebih singkat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami yaitu C6 yang membahas tentang hubungan percepatan, waktu, dan kondisi tanah. Sekian, terima kasih.